Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pelajaran PAI. Kita akan melanjutkan materi pekan lalu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk jujur dan amanah Ustazah sudah sampaikan ya pekan lalu. Sekarang yang terakhir itu tentang istiqomah. Nah, silahkan tetap membuka bukunya pada halaman 23. Perilaku istiqomah. Makna perilaku istiqomah yaitu sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna luasnya, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Jadi istiqomah itu kita teguh pada pendirian kita, apapun yang memang kita lakukan dalam hal kebaikan, maka itulah terus yang akan kita lakukan, tidak mudah goyah meskipun ada orang-orang yang selalu merasuki kita untuk melakukan hal atau yang melenceng dari hal kebaikan, tetapi kita tidak mudah terpengaruh. Itulah yang namanya istiqomah. Salah satu contohnya adalah ketika kita menggunakan hijab. Sudah berkeyakinan untuk selalu istiqomah menggunakan, tidak akan pernah lepas. Nah, itulah salah satu bentuk keistiqomahan kita itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada dalil perilaku istiqomah di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, kita sama-sama membaca ya. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi di sini dijelaskan tentang sikap orang yang istiqomah, yaitu menetapi dan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya yang sudah ditentukan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Jadi kalau orang yang semacam itu yang istiqomah, maka kita tidak perlu khawatir lagi pada diri kita kelak di hari kiamat. Maka kita Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin keselamatan kita gitu, ketika kita menjadikan diri kita selalu istiqomah. Kemudian lanjut, penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Nah, di sini ada beberapa penerapannya. Yang pertama itu adalah menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain, yaitu di mana akidah dan prinsip syahadat kita adalah apa? Nah, itu tadi kembali lagi ke agama kita, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tidak belok dari aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama kita. Kemudian membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. Nah, di sini kebanyakan orang hanya membaca saja Al-Quran, tetapi tidak pernah artinya dibaca. Jadi kalian ketika membaca Al-Quran, baca juga artinya,
karena disitulah semua terdapat perintah-perintah Allah, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau mau tahu ya baca Al-Quran, yaitu kitab Allah, karena Al-Quran sendiri itu berasal dari Allah. Allah lah yang menurunkan kitab itu. Jadi itulah aturan-aturannya. Ketika kita ada sesuatu yang tidak kita tahu, maka ya baca Al-Quran artinya gitu. Kemudian bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang soleh itu. Jadi kita melakukan kebaikan, berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu, yang membawa kita juga dalam hal kebaikan. Nah, kemudian lanjut, membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. Jadi kita melakukan amal soleh meskipun sedikit. Jadi ketika kita melakukan amal yang sedikit, maka itu akan tetap terhitung pahala bagi kita itu. Daripada kita tidak melakukan amal soleh, ya baiknya sedikit demi sedikit tetapi itu dijalankan terus menerus, itu yang paling bagus. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Jadi pada saat kita sholat, maka kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya selalu diberikan keistiqomahan dalam apa? Berhijab, kemudian menjalankan sholat 5 waktu, sholat, membaca Al-Quran, banyaklah hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian beristiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, ilmu ini sepanjang masa, tidak ada hentinya. Jadi kita itu terus menerus menuntut ilmu, ya. Semakin kita banyak menuntut ilmu, maka kita akan semakin tahu, oh seperti ini, kita bisa tahulah dalam segala hal, apalagi menuntut ilmu agama. Jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu. Kemudian berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, bukan kita melakukan suatu amal ibadah itu hanya untuk dilihat orang, sehingga timbullah ada yang namanya kata riya, mau dilihat orang. Kemudian sesuatu yang kita lakukan ya ingin dipuji lah, itu tidak, hanya kita niatnya hanya kepada Allah itu. Kalau kita tidak niatkan beribadah hanya untuk Allah, maka ibadah yang kita lakukan hanya sia-sia. Kemudian berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan perilaku istiqomah. Ya, kita berpegang teguh bahwa kita memiliki kita memiliki satu pencipta, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Allah yang lainnya. Kemudian mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis taklim, dan majelis zikir. Nah, ketika kita ingin menambah pahala, maka kita melakukan tempat-tempat yang mulia, mendatangi seperti masjid. Kemudian kita rajin mengikuti yang namanya majelis taklim dalam hal menuntut ilmu agama. Kemudian zikir, itu dibiasakan zikir pagi dan petang. Tetapi kalau untuk sholat biasanya memang perempuan itu di rumah lebih baik daripada di masjid untuk menghindari yang namanya fitnah. Dan yang terakhir, beristiqomah dengan kesabaran. Jadi kita harus sabar dalam keistiqomahan kita, bahwa memang banyak sekali tantangan, hambatan yang kita hadapi ketika kita ingin menjadi seseorang yang istiqomah. Disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita
bisa menjadi orang yang sabar dalam menghadapi sebuah ujian. Nah, lanjut sekarang kita membahas tentang tahapan perilaku istiqomah. Nah, tahapan perilaku istiqomah itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, istiqomah dengan hati. Nah, teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Teguh dalam mempertahankan kesucian iman maksudnya kita memiliki iman, dimana iman itu yang kita tahu bahwa kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan itu. Jadi kita tetap dalam keistiqomahan kita dalam berperilaku, yaitu bahwa kita mempercayai bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dengan lisan, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah. Itu sesuatu yang benar kita lakukan, kita pertahankan tuh. Apalagi dalam hal agama, kita harus mempertahankan kebenaran itu, dan kita tidak boleh takut kepada siapapun kalau kita benar. Nah, jadi kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Istiqomah dengan perbuatan yang ketiga itu tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita istiqomah dengan perbuatan ini tekun atau rajin bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan yang kita capai itu seperti apa. Ketika kalian memiliki cita-cita, ya kita capai tujuan kita apa, tetapi dengan mendapatkan ridho atau restu dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai hal tersebut itu ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita usaha, berdoa, kemudian kita meminta restu. Ketika kita doa-doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah, maka insya Allah tujuan kita itu akan tercapai. Nah, kemudian yang terakhir adalah hikmah perilaku istiqomah. Di sini ada 6. Yang pertama, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Jadi kita tidak hanyut di bawah kesedihan, ya, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan kehidupan masa yang akan datang. Jadi insya Allah ketika kita istiqomah, maka kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tadi, rasa takut, rasa sedih tuh. Kemudian yang kedua, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan kedudukan yang mulia? Semua orang pasti mau. Nah, salah satunya adalah kita istiqomah. Kemudian mendapatkan kesempatan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas semua orang menginginkan dan merasakan surga Allah itu seperti apa. Semua orang akan berlomba-lomba ingin merasakan nikmatnya surga. Kemudian mendapat kesuksesan dalam kehidupan dunia. Itu semua orang mau sukses. Kemudian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah. Nah, itulah tadi hikmah perilaku istiqomah, manfaat dari perilaku istiqomah itu sendiri. Maka bagi anak-anak yang belum menanamkan pada dirinya jujur, kemudian amanah, istiqomah, ayo sama-sama kita melatih diri kita untuk berubah menjadi lebih baik.
Kalau misalnya kalian mengatakan, Ustazah saya nggak bisa langsung berubah total nih gini, nggak apa-apa. Itu kan proses, kita berproses untuk menjadi lebih baik itu memang tidak langsung berubah total, tetapi secara bertahap. Itu semoga dengan kita mempelajari PAI, mempelajari tentang Islam, maka insya Allah kita akan bisa membawa kita juga dalam hal kebaikan. Salah satunya juga bisa membawa kita ke surganya Allah. Dalam hal kebaikan, kita mempelajari seperti ini, kita bisa juga menyampaikan ke orang lain. Ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Kita kasih tahu orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu Masya Allah ya. Itulah semua ganjaran-ganjaran pahala yang akan diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian selanjutnya kalian baca halaman 25. Ada cerita sifat amanah dalam jual beli, bisa dibaca. Kemudian setelah dibaca kalian kerjakan PG-nya, PG dan uraiannya. Uraiannya itu kalian kerjakan 1 sampai 5 saja ya. Itu setelah itu kalian kumpulkan ke ustazah. Ketika ada yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan ke ustazah, bisa melalui WA ya, japri saja. Insya Allah ustazah akan menjawab pertanyaan yang kalian berikan ke ustazah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.